dari Sekolah Kristen Ketapang 1 Jakarta. Bisa bersekolah di Sekolah Kristen Ketapang 1 merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi saya. Selama 8 tahun saya bersekolah di sini, saya banyak sekali mendapatkan hal yang bermanfaat bagi saya. Dan lewat Sekolah Kristen Ketapang 1 Jakarta, saya berhasil menggali potensi yang ada di dalam diri saya dengan semaksimal mungkin. Teman-teman, ada yang tahu tidak ya, sekarang ini Sekolah Kristen Ketapang sudah berapa tahun berkarya dalam dunia pendidikan? Ya, Sekolah Kristen Ketapang 1 didirikan tahun 1952. Wow, berarti sekarang sudah 69 tahun ya. Happy birthday Ketapang, happy birthday SKK, happy birthday, happy birthday, happy birthday SKK. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat yuk klip berikut ini. Berangkat dari visi untuk melihat tumbuhnya sebuah generasi yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, Pendeta Kulanseng memulai prakarsa untuk membentuk Badan Pendidikan Kristus Ketapang yang kemudian direalisasikan bersama Pendeta Wi Eng Huat dan Nyonya. Akhirnya, setelah bergumul dan berusaha, terbentuklah Badan Pengurus SKK yang pertama. Pada tanggal 5 Juli 1952, bertempat di Gereja Kristus Ketapang Jalan Ketapang 9 Jakarta, Sekolah Rakyat Kristen Ketapang resmi berdiri dengan kepala sekolah pertama, Nyonya Pendeta Wi Eng Huat. Sekolah yang pertama ini memiliki 1 kelas TK dan 1 kelas SD dengan 37 orang siswa. Sekolah Kristen Ketapang kemudian tumbuh dan berkembang bagai benih yang ditabur di tanah yang subur. Pemenuhan kebutuhan belajar mengajar pada waktu itu dilakukan oleh Saudara Tan Teck Guan dan Saudara Wi Bian Tek, dan bidang kesenian oleh Saudara Wi Ping An dan Saudara Lim Chuan Hok. Dengan tujuan menampung lulusan SDKK, maka pada tanggal 1 Agustus 1958, SLTP pagi dibuka dengan kepala sekolah pertama, Bapak Chan Pan-mil. Permintaan yang terus meningkat untuk mendapat tempat di SDKK membuat Badan Pengurus akhirnya membuka 1 kelas SDKK petang dengan kepala sekolah Ibu Teh Ginil yang sekaligus menjadi kepala sekolah SDKK PAN. Berkat pimpinan Tuhan, pada tanggal 1 Oktober 1960, SKK mulai menempati lokasi baru di Jalan Ketapang 35. Seluruh kegiatan TK dan SD dipindahkan ke tempat ini. Untuk menampung lulusan SLTP pada tanggal 1 Agustus 1961, dibukalah SMA dengan kepala sekolah Bapak Hadi Wirya Atmaja. Pada tanggal 20 April 1970 dilakukan peletakan batu pertama gedung bertingkat di Jalan Ketapang 35. Pada tanggal 1 Januari 1971, SMA siang dijadikan SMA pagi dengan kepala sekolah Bapak Liko Siangki. Pada tanggal 1 Januari 1972, SMP petang dibuka dengan kepala sekolah Bapak Lim Jong-u. Pada tanggal 1 Januari 1977, Ibu Listiawati Omas diangkat menjadi kepala sekolah SMP siang. Pada tanggal 16 Juli 1982, Sekolah Menengah Kejuruan Petang dibuka dengan kepala sekolah Bapak Liko Siangkim. Tampak terasa kurun waktu 1972-2002, 30 tahun sudah terlewati. SKK kini berkembang memiliki TK, SD, SMP, SMA, dan SMEA dengan total 48 kelas. Pada tanggal 15 Desember 1984, Badan Pengelola SKK berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Kristen Ketapang. Pada tanggal 15 November
1988, SKK membeli 3 unit ruko di Jalan Ketapang 37 yang kemudian direnovasi untuk keperluan aula, perpustakaan, laboratorium, kantor TU, sekretariat yayasan, iluni, dan ruang kelas. Pembangunan SKK tidak selalu berlangsung dengan mulus. Pada tanggal 22 November 1998, dalam sebuah peristiwa yang kemudian dikenal dengan nama Peristiwa Ketapang, SLTP KK1 yang berada satu lokasi dengan gereja ikut terbakar, sehingga kegiatan belajar dipindahkan ke Jalan KH Zainul Arifin 35. Namun kesulitan yang menghadang justru melahirkan semangat baru untuk terus membangun. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Banyak sekali orang tua dari siswa-siswi Sekolah Kristen Ketapang 1 yang merupakan alumni dari Sekolah Kristen Ketapang 1. Dan dari banyaknya alumni Sekolah Kristen Ketapang 1, ternyata ada yang menjadi pendeta, pemain film, sutradara, Indonesian Idol, dan lain-lain. Yuk kita lihat tayangan berikut ini tentang alumni Sekolah Kristen Ketapang 1. Saja yang bisa berprestasi, saat ini siswa-siswa Sekolah Kristen Ketapang 1 pun kalah hebat. Kita mulai dari TK sampai SMA yuk. Hai teman-teman semua, ini adalah prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak KBTK Kristen Ketapang 1. Walau masih kecil, mereka semua hebat loh teman-teman. Dan mereka juga berprestasi melalui lomba atau ada kesempatan tampil di berbagai acara. Contohnya, yaitu menjadi juara lomba saat peringatan Hari Kartini.
Kalau ini adalah penampilan anak-anak sedang bermain drum band loh teman-teman, dalam mengisi acara di sekolah maupun di luar sekolah. Teman-teman, kita juga sangat berprestasi dalam menari loh. Mereka juga tampil di sekolah maupun di luar sekolah, baik itu lomba maupun mengisi acara. Nah, kalau yang satu ini lomba mewarnai, murid TK Ketapang 1 sering mendapat juara loh teman-teman. Semua hebat kan ya? Berikut ini adalah ketika anak-anak mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh sekolah lain. Dari berbagai lomba yang diselenggarakan, ada loh teman-teman kita 5 anak dari perwakilan TK Kristen Ketapang 1 meraih juara lomba, yaitu lomba art, craft, membuat batik cap, lomba fotogenik, dan lomba menyanyi. Wah, keren ya mereka semua. Nah, itulah beberapa dari sekian banyak prestasi yang diraih anak-anak TK Kristen Ketapang 1 di ulang tahun yang ke-69 ini. Harapan kami SKK semakin berjaya dan menghasilkan anak-anak yang berprestasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.我叫贤Angelica， 我的中文名字叫张梅荣，现在我14岁，我在Sekolah Kristen Ketapang 1 Jakarta 读书。恭喜发财！每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜。 Hello everyone, today I'm going to make omelette egg. First, prepare the eggs in the bowl, and salt and a little pepper. Beat until blended and fry until cooked.
Hai semuanya, nama saya Eugene, saya siswi dari SMA Kristen Ketapang 1 Jakarta. Hari ini saya mau bercerita tentang sekolah Kristen Ketapang 1 Jakarta dan juga prestasi-prestasi yang udah dicapai. Yang pertama, saya bersekolah di Ketapang itu karena adanya pendidikan karakter, itu yang pertama. Terus yang kedua itu mutu pendidikannya itu terjaga. Contohnya, berulang kali mata pelajarannya masuk peringkat 10 besar DKI Jakarta. Terus, murid-muridnya juga pernah juara OSN atau KSN tingkat nasional maupun internasional di Prancis. Kalau tentang bakat sih, pasti kita nggak kekurangan talenta. Di berbagai bidang tuh pasti ada. Kalau yang terakhir-terakhir ini sih, kita KSN juara 1 kimia, 2 biologi tingkat Jakarta Pusat, dan meluluskan 2 siswi lainnya ke tingkat DKI Jakarta. Terus udah gitu juga ada juara lomba desain, fotografi, solo vokal, dan masih banyak lainnya. Saya sendiri juara baru-baru aja tentang kompetisi berbicara dan writing berbahasa Korea bersama kawan saya yang bernama Johan. Saya sendiri juara 1 dan teman saya berjuara nomor 2. SMA Ketapang juga konsisten membuat event setiap tahunnya yang bernama Speak. Speak ini juga mengundang banyak sekolah-sekolah lain sebagai peserta dan juga artis-artis untuk perform dalam event tersebut. Kalian tahu gak sih sekolah yang mempunyai majalah keren setiap tahunnya? Kalau di Ketapang sih ada yang namanya majalah Kasis. Kasis ini tuh dibuat oleh siswa-siswanya sendiri loh. Jadi setiap tahunnya akan disaring berbagai siswa untuk melaksanakan pembuatan Kasis ini. Kira-kira itu saja sih. Terima kasih. Bye guys. Di usia 69 tahun ini, tentunya Sekolah Kristen Ketapang 1 mengalami banyak peristiwa. Kita dengerin yuk testimoni dari para alumni. Halo, perkenalkan nama saya Franciscus Litani Santoso. Saya alumni SMP dan SMA Kristen Ketapang 1 dan lulus pada tahun 2017. Sekarang saya sedang kuliah bachelor jurusan Geoscience, spesialisasi geologi dan geofisika di Friedrich Schiller University of Jena di Jerman. Nah, masa SMA itu merupakan masa transisi dan banyak keputusan krusial tuh harus diambil saat masa SMA gitu. Saya bersyukur bisa bersekolah di SMA Kristen Ketapang 1 karena banyak banget guru yang membimbing saya sehingga saya bisa menemukan bakat, minat, dan passion saya. Saya menemukan passion saya di bidang natural sciences atau ilmu alam saat di SMA. Jadi dulu saya sering sekali ikut lomba-lomba yang berbau sains dan puncaknya ketika saya bisa mewakili Ketapang dan meraih medali perak di ajang Olimpiade Sains Nasional tahun 2016 bidang kebumian di Palembang. Nah, setelah itu saya juga bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili Indonesia untuk berlomba di ajang internasional Earth Science Olympiad tahun 2017 waktu itu di Prancis. Dan puji Tuhan saya juga bisa meraih 2 medali perak. Nah, semuanya itu tentunya nggak akan bisa saya raih gitu apabila tidak ada dukungan dari guru-guru dan teman-teman saya saat SMA dulu. Nah, saat SMA dulu saya juga aktif di OSIS dan majalah Kasis. Nah, karena aktif di organisasi-organisasi ini, skill berorganisasi saya terbentuk walaupun saya introvert banget gitu ya, tapi karena latihan berorganisasi ini bisa membuat saya bisa berkomunikasi lagi dengan orang-orang di luar sana gitu. Nah, selain itu passion saya juga saya temukan di SMA, salah satunya adalah passion untuk mengajar karena saya suka banget ngajarin orang gitu supaya orang lain bisa jadi ngerti. Nah, itu saya temukan juga pas dulu di SMA Ketapang
Jadi waktu kelas 12 dulu saya sering ngajar science club di beberapa sekolah di Jabodetabek. Ya nggak di Ketapang doang, tapi bermulanya dari Ketapang. Jadi saya mengajar pertama tuh di Ketapang di science club. Ya kayaknya sekarang udah nggak ada science club lagi, saya juga kurang tahu. Dan ya berawal dari Ketapang saya mulai ngajar di beberapa sekolah di Jabodetabek. Dan saya juga dipercaya untuk menjadi pengajar dan juri di tim Provinsi DKI Jakarta untuk OSN, ya kalau sekarang namanya KSN bidang kebumian ya sampai sekarang. Nah, passion ngajar saya ini saya jalanin sampai sekarang, dan saya masih ngajar di beberapa sekolah di Indonesia secara online. Dan tentunya di kampus saya juga dipercaya oleh profesor menjadi asisten dosen dan mengajar adik kelas dalam bahasa Jerman gitu. Nah, tentunya semua ini tidak akan bisa saya raih tanpa adanya pengalaman-pengalaman berharga selama sekolah saya di Ketapang dulu gitu. Nah, jadi untuk kalian adik-adik yang sedang bersekolah di SMA Kristen Ketapang 1, kumpulkanlah pengalaman sebanyak mungkin, karena chance saat SMA itu besar banget. Kalian bisa banyak banget mencari pengalaman, baik pengalaman akademis, organisasi, kerohanian juga, dan soft skills tentunya. Karena di masa SMA inilah kalian akan membuat banyak keputusan krusial, terutama dalam menentukan jalur karir, misalnya apakah kalian mau ke akademik atau kalian setelah lulus SMA nggak mau lanjut kuliah tapi langsung kerja misalnya, atau membuka usaha. Dan juga tentunya mengatur plan perkuliahan kalian gitu, mau kuliah apa, jurusan apa, di mana. Nah, itu keputusan itu harus kalian ambil saat kalian SMA ini, dan selama 3 tahun kalian SMA ini. Nah, jadi pesan dari saya, jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri, karena tiap pribadi itu unik diciptakan oleh Tuhan. Dan beranilah untuk mengeluarkan pendapat kalian. Nah, semua ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan manusia, dan semuanya itu bermanfaat, baik itu IPS, IPA, kesenian, bahasa, olahraga, dan lain-lain. Yang penting kalian enjoy dengan ilmu yang ingin kalian tekuni itu. Sebagai penutup, saya mau membacakan satu ayat Alkitab dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Oke, keep fighting dan raihlah mimpi kalian. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi. Sekolah Kristen Ketapang bukan merupakan sekolah biasa bagi kami, tapi sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup keluarga kami. Mama saya menyekolahkan saya di SKK sejak saya TK tahun 1982. Di waktu itu saya diajar oleh Ibu Eli, Ibu Wiwi, Ibu Cynthia, dan masih banyak lagi. Saya lulus SMA tahun 1996. Nah, di waktu SMA ini pula saya juga bertemu dengan calon suami saya yang pada waktu itu adalah kakak kelas saya. Banyak hal yang saya alami selama saya bersekolah di SKK. Suka duka itu semua menjadi kenangan yang indah buat saya. Nilai kejujuran, solidaritas, kekompakan itu saya dapatkan semua selama saya bersekolah di SKK. Ketika anak saya yang pertama menginjak usia sekolah, hal yang pertama saya pikirkan adalah kembali ke SKK. Bukan hanya dekat dari rumah pada waktu itu, tapi juga SKK banyak mengajarkan nilai-nilai baik. Lucunya, anak saya di waktu itu diajar kembali oleh Ibu Eli dan Ibu Wiwi, guru-guru saya waktu TK dulu.
Coba Kristabel dan Joanna bisa ceritakan pengalaman kalian selama bersekolah di SKK. Baik, Ma. Aku sudah ada di SKK sejak dari TK. Sekarang sudah kelas 9 SMP. Aku juga dari TK dan sekarang aku sudah di kelas 6. Aku belajar banyak di SMP melalui pengalaman sebagai OSIS. Beberapa hal yang dapat didapat ya belajar sebagai seorang pemimpin, dapat membantu yang lain. Walaupun sebenarnya susah untuk memimpin. Aku juga belajar banyak hal. Aku belajar untuk jujur mengerjakan tugas dan ulangan selama pelajaran online di rumah. Aku juga belajar untuk mengedit dan membuat video. Pokoknya banyak deh. Nah, itulah kesan dan pengalaman kami selama bersekolah di SKK. Saat ini saya juga terlibat dalam kepengurusan komite orang tua di SKK Jakarta. Kami juga berharap agar orang tua yang ada bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan parenting yang baik. Semoga SKK dapat terus menjadi berkat bagi generasi muda dan mengajar mereka untuk takut akan Tuhan. Selamat ulang tahun SKK, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Sekolah Kristen Ketapang 1 tetap menjadi berkat bagi pendidikan di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.